Sesuaiku Yesus Channel. Channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sobat kalau muda Go Yesus Channel dimanapun Anda berada saat ini selalu dalam rahmat sukacita, berkat Bapa, dan tentunya kesehatan yang sungguh luar biasa, dan juga perlindungan sobat kalau muda Go Yesus Channel dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala bentuk support, subscribe, like, dan komen, serta sudah membantu sebarkan video ini sobat kalau muda. Semoga renungan-renungan harian dari sesawi Go Yesus selalu menjadikan rahmat sukacita dan berkat yang sungguh luar biasa sobat kalau muda Go Yesus Channel. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kembali mau dengarkan firman Tuhan dari mana? Dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Mari sahabatku, dengan hikmat sukacita kita mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang sakit tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk mempermasalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sungguh Injil ini bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dan dalam tradisi Yahudi, pada hari Sabat orang hanya di rumah saja dan tidak boleh bekerja. Dan oleh sebab itu, di mata orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tindakan Yesus itu sangat salah karena melanggar hukum Yahudi. Tetapi Yesus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, dan dengan mengatakan bahwa berbuat baik dan menyelamatkan hidup orang lain jauh lebih penting dan berada di atas hukum dan peraturan apapun, sobat kalau muda dan sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada. Nah sahabatku, kita semua dianugerahi kebebasan untuk melakukan sesuatu yang kita mau tentunya. Namun kita diajak untuk menggunakan kebebasan itu secara bijaksana dan mempertanggungjawabkannya sahabatku. Seperti halnya yang dilakukan Yesus tadi. Termasuk ketika kita berbeda pendapat dan pandangan dengan orang lain. Kita sungguh diharapkan tidak hanya asal berbeda, tetapi perbedaan itu didasarkan pada alasan atau argumentasi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan sahabatku.
Yesus juga mengingatkan kita agar kita bijak dalam menempatkan peraturan. Peraturan harusnya mendorong kita untuk semakin manusiawi dan memanusiawikan, dengan selalu mengedepankan tindakan kasih daripada hanya mentaati peraturan, tetapi hati nurani kita mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa, kekal dan penuh cinta, kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan ya Tuhan dengan segala firman ini. Kami belajar ya Tuhan untuk semakin bijaksana dengan firman ini. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, menjadi sarana berkat bagi orang lain dan pelayan sabda-Mu. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang sakit, lemah, tersingkir, Engkau angkat mereka dengan sukacita dari-Mu. Kami juga mendoakan pula bagi orang tua, keluarga besar, orang-orang terkasih. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu yang kudus, Engkau berkati, dan Engkau berikan rahmat, sukacita, kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dan Sobat Kalau Muda Go Yesus Channel, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan untuk bersama-sama dengarkan firman Tuhan, untuk bersama-sama asah iman kita dan bertajam iman kita. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat, terima rahmat, terima sukacita. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, penuh rahmat. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye-bye, berkat dalam Tuhan memberkati.